Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Baik itu untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangens. Namun sebelumnya, pada bagian pertama ini, kita terlebih dahulu melihat pengertian perbandingan trigonometri yang sudah kita kenal sebelumnya, ya, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ya, kita tahu kalau kita melihat segitiga siku-siku, maka sisi yang di depan sudut siku-siku ini disebut hipotenusa, ya, hipotenusa. Sedangkan sisi yang di sudut pandang itu disebut oposit, ya, oposit dari sudut alfa. Sedangkan yang kaki yang satunya lagi adalah kaki terdekat atau adjacent. Nah, kalau kita tulis, ini adalah sisi hipotenusa, ini adalah opositnya, dan ini adalah adjacentnya atau sisi dekatnya. Ini sisi di depannya. Nah, untuk perbandingan trigonometri, kita tahu untuk mudah mengingatkannya, nilai perbandingannya itu kita sebut sebagai SOHCAHTOA, ya, SOHCAHTOA untuk memudahkannya. Di mana nilai sinus untuk sudut alfa adalah perbandingan antara oposit dengan hipotenusa. Jadi dalam hal ini nilainya adalah 2 akar 2 banding 3, ya. Sedangkan untuk kosinusnya, kosinus alfanya adalah adjacent per hipotenusa. Atau dalam hal ini sama dengan 1/3. Dan untuk tangennya adalah opposite per adjacent. Atau sisi di depan dibandingkan dengan sisi dekatnya. Yaitu 2 akar 2 dibanding 1, ya. Lalu kita perlu juga mengingatkan bahwa kita memiliki yang namanya sudut istimewa, ya. Ini nanti akan kita perlukan untuk memudahkan kita dalam melihat grafik fungsi trigonometri. Nah, kalau kita perhatikan dalam derajat, untuk sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, ini pada kuadran pertama, ya. Itu nilai sinusnya adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Ya. Kita ingat untuk memudahkannya mungkin kita menggunakan semisal pakai jari tangan, ya, pakai jari tangan kiri. Jadi ini jempol, kemudian ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini jari kelingking, ya. Nah, ada 5 jari. Nah, kalau kita menggunakannya ini, menghitungnya sudutnya sudut 0, lalu 0, kemudian 30, 45, 60, dan 90, ya. Dan ini adalah setengah akar 0 atau 0, ini setengah akar 1, ya. Ini setengah akar 2, jadi berbaris begitu, ya. Setengah akar 3 dan setengah akar 4.
Ya, setengah akar 4 itu sama dengan 1. Ya, setengah akar 1 itu sama dengan setengah. Jadi nilainya setengah akar 0 itu 0. Jadi 0, setengah, setengah kedua. Itu untuk sin kita membacanya seperti itu. Nah, untuk cos dibalik ya, untuk cosnya dibalik. Jadi kalau sin kita membacanya dari jempol ke jari manis, sedangkan untuk cos kita membacanya dari jari manis ke jempol. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Dan untuk sudut yang menggunakan radian, jadi kalau kita menggunakan radian, ya, nah kita tahu kan bahwa 2pi radian itu kan sama dengan 360 derajat. Jadi sedangkan pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Kemudian pi per 3 itu 60 derajat. Pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Dan pi per 6 itu 30 derajat. Jadi ini untuk radian, sudutnya ini adalah 0 radian, kemudian ini adalah pi per 6 sama dengan 30, kemudian pi per 4 sama dengan 45, lalu pi per 3 sama dengan 60, dan pi per 2 sama dengan 60. Ini untuk radian, ya. Nah, tinggal dibacanya seperti itu, dikonversi aja. Nah, untuk tangen kita bandingkan antara sin dengan cos. Ya, untuk tangen 0, 0 dibagi 1, 0. Ya, 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Lalu untuk 45 atau sudut radian pi per 4 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Untuk 60 setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya dicoret tinggal akar 3. Lalu 1 dibagi 0 ini bukan tak terhingga ya. Ini dibacanya sebagai tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Nah, kecuali nanti dalam limit ya. Kalau di dalam limit baru di 1 dibagi 0 itu tak terhingga. Oke, kita lihat berikutnya nilai sinus ya, nilai sinus pada kuadran mana saja dia yang positif. Ya, ingat ya, sinus itu positif pada kuadran atas dan negatif pada kuadran bawah. Ya, jadi untuk sinus alfa sama dengan setengah, berarti alfanya itu terjadi pada sudut 30 derajat dan pada sudut sebelah di kuadran 2. Jadi kuadran atas kan positif. Jadi kalau ini 30, berarti ini adalah 180 dikurang 30 ya, berarti 150 derajat. Jadi kuadran atas. Nah, sedangkan bernilai negatif itu pada kuadran bawah. Ya, pada kuadran bawah, min setengah misalnya. Min setengah berarti gambarnya ke sini. Dan sini, ya. Nah, ini sama 30 juga, tapi 30 yang di kuadran ketiga. Jadi kalau ini 180, berarti ini 210. Kalau ini 0, berarti ini minus 30 atau 330. Jadi betanya, sudut betanya itu terjadi pada sudut 210 derajat atau ya
kita tulis atau, ini bukan dan, ya, karena ini pilihan ya, 70 atau di 150, betanya 210 atau di 330 derajat. Atau boleh juga ditulis sebagai minus 30 derajat kalau diputar ke kanan. Nah, berikutnya kita lihat kalau kosinus. Nah, kalau kosinus kita melihat nilainya itu positif kalau di kanan, negatif kalau di kiri. Ya, jadi kalau sinus tadi atas bawah, kalau kosinus kanan kiri. Jadi kalau kosinus alfanya setengah akar 3, berarti alfanya bisa terjadi di setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 berarti di 45 derajat, atau satunya lagi di kuadran 4. Di kuadran 4 itu berarti di 315 derajat. Ya, nah karena nilai yang positif untuk kosinus itu ada di kuadran kanan. Sedangkan kalau negatif berada di kuadran kiri, misalnya min setengah akar 2. Min setengah akar 2 berarti di sebelah kiri sini, sudutnya 45, dan di sini kuadran ketiga, kuadran kedua dan kuadran 3. Nah, karena ini 180 derajat, kalau dikurang 45 berarti ini 135. Di kuadran ketiganya ditambah 45 berarti 225. Jadi betanya kalau negatif setengah akar 2 terjadi pada sudut 135 derajat atau pada sudut 225 derajat. Oke. Nah, berikutnya untuk tangen, untuk nilai tangen bernilai 1 pada sudut. Nah, kalau tangen kita lihat ini garis ini kalau dia naik ini positif. Jadi kuadran nilai tangen bernilai positif kalau dia berada di kuadran 1 dan kuadran 3 ya, kuadran ganjil. Kita lihat ini garis hipotenusanya naik ya. Nah, kita lihat di sini berarti sudutnya terjadi pada sudut 45 derajat atau di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga sudut tetanya, ini teta ya, kita misalkan aja ini pada gambar sudutnya alfa. Jadi kalau teta berarti kalau di kuadran 3 berarti 225 derajat. Ya, ingat tadi tangen teta nilainya 1 pada sudut 45 derajat. Nah, kemudian tangen negatif. Kalau negatif berarti berada di kuadran 2 atau kuadran 4. Jadi hipotenusanya itu pada segitiga yang turun. Ya. Jadi terjadi pada sudut, kan kalau tidak pakai min kan dia 60. Kalau di kuadran 1 60 berarti di sini 120 derajat. Ya kan, 180 kalau dikurang 60 jadinya 120 derajat, atau pada kuadran yang di kuadran 4. Ini kalau ini 60 derajat, maka ini adalah 360 dikurang 60 berarti 300 derajat. Jadi sudut ini apa nih, lambda ya, 300 derajat. Seperti itu ya. Jadi dalam satu putaran pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 kita mesti dengan cepat dapat menentukan nilai sinus, nilai kosinus, dan nilai tangen. Untuk 3 fungsi yang lain seperti sekan, kosekan, dan kotangen, kita tinggal balikkan nilainya. Misalnya untuk kotangen kan kebalikan dari tangen. Kalau sekan kebalikan dari kosinus, sedangkan kosekan kebalikan dari sinus. Ya. Next kita teruskan untuk
Nah, ini dalam satu putaran gambaran segitiga yang kita lihat. Nah, kalau gambarnya seperti ini dengan rasio dengan jari-jari lingkaran satu. Kalau ini nilai X, ini nilai Y. Kalau ini 1, maka nilai X-nya itu adalah OR ya. OR itu adalah cos X. Jadi nilai X-nya ini sama dengan nilai cos alfa. Sedangkan Y-nya nilainya sama dengan sin alfa. Ya. Jadi titik ini koordinatnya nilainya kalau menggunakan Kartesius adalah X, Y, tapi kalau kita melihat dari sudut dengan jari-jari satu, maka absisnya adalah kosinus alfa dan ordinatnya adalah sinus alfa. Ya. Nah, kemudian kalau di kuadran, pada kuadran ini kuadran 1 semuanya positif ya. Pada kuadran 1 baik sinus, kosinus maupun tangen semuanya positif ya. Sedangkan pada kuadran 2 ya, untuk sinus kan di atas ya. Jadi nilai sinus dalam gambar ini itu adalah ruas tinggi ya, tinggi titik P ini adalah nilai sinusnya. Berapa tingginya ini, itulah nilai sinusnya dalam segitiga ini. Sedangkan untuk kosinusnya dihitung dari panjang ruas OR ini, alas segitiganya. Ya, ini adalah nilai cos, sedangkan yang tegak ini adalah nilai sin. Ya, ini nilai sin. Lalu nilai tangannya bagaimana? Nilai tangannya, nah kalau kita membuat garis, kalau kita buat garis tegak lurus dengan jari-jari di sini, misalnya tegak lurus menyinggung lingkaran ya, sampai ke sini. Nah, ini adalah nilai tangannya. Ini adalah nilai tangannya. Ini cara lain ya. Nah, cara yang lebih umum nanti pada gambar berikutnya. Nah, ini saya ingin jelaskan bahwa pada kuadran 1 semuanya positif, baik sinus, jadi kalau kita gambarkan ini sinus di sini positif, ya, di sini negatif, di sini negatif. Jadi kuadran bawah negatif. Sedangkan untuk kosinus pada kuadran kanan positif di kanan sini. Sedangkan di kiri dia negatif. Ya. Kiri negatif. Nah, untuk tangan di sini positif, di sini positif. Di sini negatif, di sini negatif. Ya. Nah, bisa kita baca dari tanda ini. Tangan itu kan sin per cos. Jadi positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Ya, karena nilai tangen adalah perbandingan antara sinus dengan kosinus. Oke, nah membaca sudut nanti dihitung pada kuadran 2 itu dengan mengambil dari 180 derajat. Ini 180 derajat. Jadi kalau sudut ini alfa ini misalnya 30, berarti ini 180 dikurang 30. Ya, di posisi ini dalam satu putaran ini adalah 180 dikurang 30. Kalau di sini posisinya berarti 180 ditambah 30. Sedangkan kalau di kuadran 4 menghitungnya adalah dengan 360 dikurang 30. 360 dikurang 30 berarti 330. Jadi kalau di sini 30 berarti di sini 150, di sini 210 dan di sini 330.
Kalau sudut ini 60, maka di sini 120. Di sini berarti 240. Di sini berarti 300. Begitu ya cara menghitungnya dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lihat. Untuk nilai fungsi tadi sudah ditunjukkan bahwa nilai sinus itu ada pada sisi tegak dalam segitiga. Ini misalnya dalam segitiga yang warnanya hijau ini, nilai sinus itu ada di sini, ya, yang tegak ini. Jadi ketika kita menghitung sudut 30 derajat, ini adalah tingginya setengah, ya. Jadi 30 derajat itu tingginya setengah. Kalau ini 0, ini 30 derajat, ini 45, ini 60, ini 90, ini 120, ini 135, ini 150, ini 180, ini 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, dan kembali lagi ke 360 ke titik nol. Jadi 360 dihitung kalau satu putaran. Nah, jadi di mana nilai sinus? Nilai sinus kita lihat pada sisi ruas sisi oposit, ya. Sisi oposit ini yang tegak. Jadi ketika 30 berarti ini nilai sinusnya. Ketika 45 ini nilai sinusnya. Ketika 60 ini sinusnya. Jadi setengah akar 2, setengah akar 3. Mulai dari 0 ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya. Kemudian ke kiri setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kembali lagi 0. Kemudian ke bawah berarti minus setengah akar 2, minus setengah akar 3, minus 1, 270. Kemudian naik lagi menjadi minus setengah akar 3, minus setengah akar 2, minus setengah, dan kembali lagi ke 0. Itu untuk sinusnya. Nah, untuk kosinusnya dilihat dari sisi adjacent-nya, sisi alasnya, ini yang sisi yang di dekat sudut. Jadi pada sudut 0 dia maksimal 1, ya. Jadi 1. Kemudian pada 30 kita melihatnya di sini. Ya, ini setengah akar 3. 45 di sini. Setengah akar 2, 60 di sini setengah, ya. Jadi nilai sinusnya, nilai kosinusnya dilihat dari jaraknya terhadap sumbu Y. Kalau tadi kalau sinus dilihat jaraknya terhadap sumbu X, ya. Jadi sinusnya ini, kosinusnya ini, ya, terhadap sumbu Y. Ini kosinusnya. Makanya pada sudut 30 derajat sinusnya setengah, kosinusnya setengah akar 3. Untuk sudut 45 sinusnya setengah akar 2, kosinusnya juga setengah akar 2, sama. Ini kan kotak sama persegi. Pada sudut 60 sinusnya setengah akar 3, kosinusnya adalah setengah. Lalu bagaimana dengan tangen? Nah, untuk tangen kita teruskan hipotenusa ini, kita teruskan sampai nabrak ke sumbu atau garis yang tegak lurus ini, pada yang menyinggung lingkaran ini pada titik 0, ya. Jadi ini kalau kita luruskan, nah ini kalau kita luruskan, itu ya. Nah ini kalau kita luruskan dapat ke sana, ya. Nah angkanya adalah ini tingginya 0, ini tingginya
tingginya ini adalah sepertiga akar 3. Ya, kemudian ini 1, lalu yang di atas itu adalah akar 3. Ini keluar ya. Ini kalau diteruskan agak keluar, ketemu sumbunya. Begitu juga ke bawah ini dapat min sepertiga akar 3, ini min 1, dan ini yang ke bawah dapatnya min akar 3, ya, dari nabraknya di bawah. Jadi makanya nilai tangen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3, atau kalau kita ingin menulisnya dalam perbandingan adalah 1 banding akar 3, ya, kalau menulisnya dalam bentuk perbandingan. Lalu tangen 45 itu adalah 1, ya. 1 itu berapa banding berapa aja terserah. Jadi biasanya diperolehnya dari setengah akar 2 banding setengah akar 2, gitu kan, awalnya, ya, tapi berapa saja boleh, asal perbandingannya nilainya 1. Kemudian tangen 45 nilainya adalah akar 3. Nah, dalam perbandingan segitiga, ketika kita merekonstruksikannya ke dalam segitiga, adalah akar 3 banding 1. Opositnya akar 3, adjacent-nya 1. Ya. Seperti itu yang perlu dipahami, ya, dihafal, diingat-ingat angka sudut-sudut istimewa dalam satu putaran ini. Dan kemudian barulah kita dapat melihat untuk fungsi sinusnya itu, kalau kita transferkan ke dalam bentuk grafik, ya, grafik fungsi untuk sinus. Kalau kita untuk sinus kan di 0, 0, tetap 0, kemudian di 30 itu nilainya setengah, di 45 nilainya setengah akar 2, di 60 nilainya setengah akar 3, di 90 nilainya 1. Nah, kalau opositnya ini kan jari-jarinya kita anggap 1. Nah, sinus itu bergantung nilai oposit, ya. Jadi kalau kita tegakkan, ini kita sudut satu putaran 360 itu kita jembrengin dalam satu ruas garis, kita bagi jadi 0, 90, 180, 270, 360. Ini keliling lingkaran, ya, 2 PR, keliling lingkaran ini kalau kita rentangkan jadi dari 0 sampai 360 derajat, yang setiap satuannya itu kita anggap 1 derajat, jadi 30. Berarti di sini kan sudut 45, ya, 45 di sini, 30 di sini, tingginya segini, dan 60 tingginya di sini. Lalu sudut 90-nya di sini. Kemudian di kuadran 2 nilai 60-nya turun, 30-nya lebih turun lagi, kemudian di 180, maaf, ini 120, 135, 150, dan 180. Nilai sinusnya masih positif, ya. Nah, di sini kita dapatkan ini untuk 45-nya, 135-nya, maaf. Ini 120-nya. Kemudian ini yang 150-nya, kemudian 180-nya kembali lagi 0. Begitu seterusnya. Jadi ini tengah-tengahnya, bawah, ya, bawah sini. Nah, terus ke bawah situ 1, lalu ini tengah-tengah, ini di sini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, lalu kalau kita hubungkan, maka kita dapatkan grafik fungsi sinus, ya. Kita dapatkan grafik fungsi sinus, di mana ini kuadran 1 dan kuadran 2 itu nilainya positif karena berada di atas, dan kuadran 3 serta kuadran 4 nilainya negatif, ya. Nah, jadi bisa kita lihat dalam bentuk grafik.
ya, tidak lagi pada bentuk putaran. Nah, sumbu X sebagai nilai sudut yang panjangnya sama dengan keliling lingkaran, sumbunya ini dibagi menjadi 360 bagian yang setiap bagiannya menunjukkan 1 derajat. Jadi 1 derajat ini 30. Jadi ini 30 derajat, ini 45, ini 60 dan seterusnya sampai 360. Nah, sedangkan dalam satuan radian bisa dikonversikan ke dalam radian. Ya, tinggal kalau ini 30 berarti ini pi per 6 radian. Berarti ini 45 pi per 4 radian. 60 pi per 3 radian. 90 pi per 2 radian. Ya. Nah, demikian sementara untuk grafik fungsi sinus. Oh ya, mungkin kita lihat yang lebih bagusnya gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita melihat gambar grafik fungsi sinus seperti ini, kita melihatnya lebih jauh, kesimpulan lebih jauh bahwa dalam grafik fungsi sinus ini mempunyai nilai maksimum ya. Nilai maksimumnya itu 1 ini. Terjadi pada 90 derajat, 1 ya. Jadi untuk maksimumnya itu 1 dan minimumnya min 1 terjadi pada 270, min 1. Nah, ini maksimum, ini minimum. Kemudian periode dari fungsi ini adalah 360 derajat. Jadi satu gelombang itu adalah 360 derajat. Setelah 360 derajat kalau kita teruskan dia akan naik lagi. Naik lagi satu gelombang dan seterusnya. Ya. Oke, demikian saja dulu untuk setakat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian kedua untuk grafik fungsi yang lain. Salam sehat, salam sejahtera dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.